Saudara, kembali jumpa dengan saya, John Subagio. Saya akan membagikan dari firman Tuhan, apa yang Tuhan taruh di hati saya. Terambil dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga kelima. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Elohim Bapa. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bawah, yaitu di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu telah bersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Bapa. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Haleluya. Saya akan bacakan dari versi yang bahasa asli, karena kita akan belajar sesuatu yang luar biasa pada minggu ini, Bapak Ibu Saudara, yakni fokus kepada Kolose 3 ayatnya yang ketiga. Dikatakan demikian: apenete garkai hesoe himon kekritai sinto Kristo ento theo. Ya, dikatakan bahwa kekripte sudah disembunyikan. Kristo itu Kristus di dalam theo Tuhan Bapa. Artinya gini loh, ketika kita merenungkan firman, ketika kita ini merefleksikan firman tentang apa arti menjadi manusia yang baru, lahir baru, kita menemukan bahwa sesungguhnya hidup kita bukannya lagi kita yang hidup, tetapi Hamasia, Kristo yang hidup di dalam kita. Kita ini disembunyikan in Christ, sembunyikan di dalam Hamasia, di dalam Bapa. Itulah sebabnya Anda dan saya tidak perlu khawatir bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga tutur kata kita, menjaga pola pikir kita dalam sikap dan tingkah laku kita. Itu otomatis keluar, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengizinkan rohnya untuk hidup, menguasai, dan beracara lewat kehidupan kita, maka otomatis kita tuh sudah menjadi manusia baru. Pada saat kita menerima Kristus dan mengizinkan Dia menjadi Tuhan dan Raja di dalam pusat kehidupan kita, maka otomatis, contoh begini, Bapak Ibu Saudara, tahukah kita ketika kita melihat ikan yang hidup di dalam laut, otomatis dia bisa bernafas loh di dalam air, tidak perlu diajari. Demikian juga kita. Bagian kita adalah cukup kita ini menyadari identitas kita. Kita ini sudah menjadi ciptaan yang baru, manusia baru di dalam Hamasia. Kita tinggalkan manusia lama kita. Manusia lama yang seperti apa? Seperti tadi yang kita baca bersama ini. Ya, kita meninggalkan, mematikan ya hal-hal yang duniawi. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan itu dimatikan. Jadi manusia lamanya itu dimatikan. Bahkan kalau kita baca lebih lanjut di bawah, itu akan dikatakan di ayat yang ke-7, membuang semua apa yang dibuang: marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Jadi benar memang kita manusia baru di dalam Kristus, tapi kita diberikan kehendak bebas. Kehendak bebas untuk apa? Untuk memilih kita ini menyadari sudah menjadi ciptaan baru, atau terus kita menghidupi manusia yang lama. Karena setiap anak-anaknya diberikan free will. Tetapi bagian kita adalah kita terus mengisi pikiran, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu dengan firman hidup. Kristus itu firman, dabar Elohim. Tetapi berapa banyak orang-orang Kristen lebih menikmati, terus merenungkan, merepetisi, ya saya manusia biasa, saya manusia dosa. Ya kan masih hidup di dunia, ya mesti mengikuti cara dunia supaya dipromosi, naik jabatan, dan lain sebagainya. Tetapi pernahkah kita menyadari kita hidden
Kristo, Theos. Jadi kita tuh disembunyikan di dalam Kristus, di dalam Bapa. Artinya gini loh, please lihatlah, sumber berkat kita tuh bukan dari dunia, tapi dari Bapa Surgawi. Sumber yang unlimited, yang tidak terbatas. Sadari itu. Ketika kita menyadari itu, dan kita menyadari kita manusia baru, kita tidak perlu meniru cara hidup dunia. Kita tidak perlu menggunakan trik ataupun pola-pola pikir dunia, tapi justru kita menanggalkan hal-hal yang tadi, yang mana, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga membuang marah, kegeraman, kejahatan, dan lain-lain. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghidupi, menyadari identitas kita sebagai manusia baru, maka otomatis nggak perlu diminta, setiap bapak itu akan memberkati anaknya. Berkat itu nggak perlu dikejar, karena kita hanya akan seperti kucing yang mengejar ekornya, sia-sia belaka. Lah yang kita kejar apa? Identitas baru, manusia baru ini terus kita sadari, terus kita perkatakan, kita ulang-ulang. Daripada kita mendengarkan musik-musik dunia, Anda mungkin bisa memutar. Kan sekarang ada streaming ya, bisa online, itu firman-firman diputar, Daftar Elohim, itu ada banyak tefillah, Hatikva, emunah kita dibangun terus. Kita bermidras dengan saudara-saudara seiman, firman yang hidup. Daripada kita mencari perbedaan, lakukan. Kalau Anda mendengarkan pengajaran-pengajaran Daftar Elohim di sini, saya pernah sharing di waktu yang lain, yaitu kita membawa apa? Membawa kasih, kemurahan, kelemah lembutan, ya, kesabaran. Ini yang dikejar sesama saudara seiman. Saya terlalu percaya kalau orang-orang Kristen hidupnya seperti ini, di dalam manusia baru, en Kristo, di dalam Kristus, disembunyikan di dalam Kristus. Kristusnya yang nampak. Oh, tidak lama Indonesia digarami, Indonesia diberkati. Kasih Kristus itu nyata. Gereja menjadi institusi yang berbeda, tubuh Kristus yang hidup. Kasihnya nampak nyata, bukan lagi sekedar institusi agama, sekedar ritual. Kalau orang Kristen minggu ke gereja, karena Kristen harus baca Alkitab, harus berdoa. Oh tidak, tetapi kita menjadi suratan terbuka. Ya Bible itu, Injil itu kita. Hidup kita ini menjadi kabar baik bagi sesama. Karena ketika kita menghidupi manusia baru, en Kristo, Kristus yang kecil itu hidup lewat kita. Dimanapun berada akan ada kesembuhan. Dimanapun berada ada membawa pemulihan. Di tengah perpecahan membawa persatuan. Di tengah yang terluka kita membawa kasih yang membebat, yang menyembuhkan. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Renungan singkat ini biar menjadi refleksi kita bersama. Seberapa banyak hidup kita ini benar-benar kita menghidupi, menyadari benar-benar identitas kita sebagai ciptaan yang baru, sebagai manusia yang baru itu. Ataukah kita masih lebih banyak berkecimpung di dalam manusia lama kita? Mari sama-sama tefillah dengan saya. Dan izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Abinyu Seba Samayi Saudara ya Yahweh Elohim kami. Saudara makan rumah pada saudara Yeshua Hamasiah Hamasiah Melek Koel Tema. Bapak, kami menyadari masih banyak cacat celah, masih banyak kesalahan, masih banyak hal-hal yang kami lakukan mendukakan hati. Tetapi pagi ini, tetapi siang ini mungkin yang mendengarkan, tetapi sore hari bahkan malam ini yang mendengarkan di bulan ini yang lain, kami disadarkan kami identitas kami itu manusia baru, ciptaan baru di dalam manusia, dalam en Kristo, di dalam Kristus, garam bumi, menerangi seluruh planet, bukan hanya sekedar kelas kecamatan atau kelurahan. Biarlah kami terus Tuhan Yesus kok ingatkan, kok tegur, kok didik, supaya menyadari identitas kami yang baru, sehingga dimanapun hidup kami berada, Kristus terpanjang. Semakin kami menyadari, semakin kami hidup sebagai manusia, semakin kami lapar dan haus akan firman-Mu, semakin berakar di dalam Daftar Elohim. Semakin Kristus nyata dan keluar dari hidup kami, dan kami menghasilkan buah yang haleluya. Engkau memberkati setiap pelayanan di seluruh Indonesia. Engkau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan. Engkau memberkati keluarga-keluarga yang mendengarkan siaran ini. Ada pemulihan, ada berkat, ada unity, ada kasih-Mu.
ada kelepasan, akan ada hikmat, hukumamu turun menuntun, sehingga yang setiap dalam masalah keuangan boleh menyadari dosa kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi, menggunakan manajemen ekonomi surgawi, ekonomi daripada samai, tidak lagi berhutang, tidak lagi menggunakan cara-cara dunia, cara-cara bisnis yang licik dan lain sebagainya, tapi mempermuliakan Tuhan di dalam setiap pekerjaan, usaha, apapun yang kami lakukan. Terima kasih ya Bapak. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Biarlah renungan firman yang singkat ini boleh menjadi berkat dan ini boleh menginspirasi kita untuk kita mulai menghidupi manusia baru. Tuhan memberkati.